Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Vina Sagata. Dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya. Di video kali ini, gue akan kembali mengulas alur cerita dari film yang berjudul Young Sister in Law 3. Seperti apa cerita lengkapnya? Ayo atuh langsung digas. Diawali dengan memperlihatkannya sepasang kekasih yang sedang wik-wik di sebuah ruangan kantor tempat kerjanya. Dan tiba-tiba, manajer datang dan memasuki ruangan mereka. Namun saat dia masuk dan melihatnya, ternyata mereka sudah duduk rapi. Dan diketahui bahwa mereka itu sudah selesai melakukan wik-wik. Mereka berdua menjalin hubungan secara diam-diam. Dikarenakan, peraturan di kantor melarang semua karyawan untuk berpacaran sesama karyawan sekantor. Untuk pria ini bernama Kim dan si wanita itu bernama Lee. Namun karena melakukan wik-wiknya terburu-buru, terlihat stocking Lee belum dipakai kembali dan tertinggal di atas meja manajer. Di mana Kim yang melihat hal tersebut, ia lalu menyuruh Lee untuk segera mengambilnya sebelum ketahuan oleh manajer. Lee pun langsung mengambil stockingnya sambil mengalihkan perhatian si manajer dengan menawarinya ekstra jus susu. Sang manajer pun terkecoh dan mereka pun berhasil selamat. Pada jam istirahat, Kim lalu menerima sebuah panggilan masuk dari kakaknya. Dan kakaknya mengatakan agar dia bisa bertemu dengannya esok hari. Sebab ada urusan penting yang harus dibicarakan. Akhirnya mereka pun bertemu di sebuah warung kopi. Kakaknya ini bernama Hen. Dalam pembicaraan mereka, Hen mengatakan bahwa saat ini dirinya sedang kesulitan dalam masalah keuangan dan dia meminta adiknya itu agar memasukkan istrinya bekerja di perusahaan tempat Kim bekerja. Mendengar hal tersebut, Kim pun mengiyakan dan mencoba untuk membantu kakaknya. Keesokan harinya terlihat seorang wanita yang datang ke kantor dan memasuki ruangan. Yang ternyata wanita tersebut adalah kakak iparnya. Singkatnya, ia telah diterima dan mulai bekerja hari itu juga. Melihat kedatangan kakak iparnya itu, Kim lalu memperkenalkannya kepada manajer dan juga kepada Lee bahwa kakak iparnya ini bernama Susan. Setelah itu Kim menerima telepon dari kakaknya dan di sini ia mengatakan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik serta akan membimbing kakak iparnya itu untuk bekerja. Tak lama kemudian lalu datang Lee dan langsung memarahi Kim sebab ia merasa cemburu akan sikapnya saat bertemu dengan Susan tadi. Karena memang pacarnya ini sangat cemburuan. Dan Kim lalu mencoba merayunya dengan mengatakan bahwa itu semua hanya formalitas dalam sebuah pekerjaan saja. Beralih ke yang lain, terlihat Susan yang sedang memberitahu manajer bahwa laptop yang akan ia gunakan untuk bekerja mengalami kerusakan. Sementara itu, manajer kemudian mencoba untuk melihat kendala yang dialami laptopnya. Bukannya membantu, tapi malah terlihat si manajer meraba-raba bagian tubuh si Susan dan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Tak lama kemudian, Kim dan Lee pun datang dan langsung memergoki aksi manajer tersebut. Dengan ekspresi wajah yang takut dan malu, manajer itu pun kembali lagi duduk di meja kerjanya. Pada saat jam istirahat, Kim yang lagi sendirian tiba-tiba saja didatangi oleh Susan dengan membawakannya jamu beras kencur. Dan dia berterima kasih karena Kim telah menghentikan pelecehan yang dilakukan oleh manajer. Dan ia juga berterima kasih sebab sudah memasukkan Susan bekerja. Sebagai tanda terima kasihnya, Susan lalu berniat untuk mengajak si Kim makan-makan nanti malam. Singkatnya, mereka pun makan dan minum jus jengkol hingga mabuk. Namun ketika selesai, Susan mabuk berat dan tak sadarkan diri akibat minum jus jengkol yang kebanyakan. Kim mencoba untuk menelpon kakaknya agar dia bisa menjemput istrinya yang sedang mabuk. Sementara itu kakaknya sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Kim memutuskan untuk menunggu kedatangannya. Karena mabuk, Susan tak sengaja memeluk Kim. Melihat kesempatan itu, Kim lalu berniat untuk mencium Susan. Namun kakaknya keburu datang
dan segera membawa Susan untuk segera pulang. Keesokan harinya terlihat Susan yang terlambat masuk kantor. Di sini Susan langsung dimarahi oleh Pak Manajer. Kim yang tak sengaja melihat Susan memakai stocking yang bolong, ia pun berniat untuk membelikan stocking yang baru. Singkatnya, Kim lalu memberikan sebuah stocking kepada si Susan. Namun tiba-tiba saja Lee datang dan melihat Kim memberikan sesuatu kepada Susan. Susan lalu pergi keluar ruangan itu untuk mengganti stockingnya. Tak lama kemudian, manajer datang dan menanyakan keberadaan si Susan kepada mereka berdua. Dan Kim pun menjawab bahwa si Susan izin keluar untuk mengganti bajunya. Manajer kemudian menyuruh Kim untuk membuang sampah yang berada di dalam ruangan itu. Namun ketika hendak membuang sampahnya, tiba-tiba saja ia tak sengaja melihat si Susan yang sedang mengganti stockingnya di sebuah ruangan. Karena ia telah tergoda, Kim pun kemudian masuk ke ruangan itu dan menguncinya dari dalam. Ia lalu mengatakan dirinya masih merindukan Susan. Yang ternyata usut punya usut, mereka ini dulunya pernah menjalin kisah cinta sebelum ia menikah dengan kakaknya. Dan terlihat bahwa Susan juga saat ini masih menyimpan perasaan pada Kim. Singkatnya, setelah itu mereka pun kemudian melakukan wik-wik. Dan setelah selesai wik-wik, mereka pun kembali lagi ke ruangan kerjanya. Namun di sini manajer langsung memarahi mereka berdua karena terlalu lama pergi keluar. Saat jam istirahat terlihat Kim yang sedang duduk sendirian. Tak lama kemudian pacarnya lalu datang dan langsung memarahinya. Karena Lee menaruh rasa curiga terhadap Susan dan Kim. Lee pun meminta agar memperkenalkan dirinya kepada kakaknya dan ingin memberitahukan bahwa Lee merupakan kekasih dari Kim, di mana mereka akan segera menikah dalam waktu dekat. Keesokan harinya, mereka berdua akan mengunjungi rumah kakaknya si Kim. Di sini Susan sedikit terkejut ketika mendengar bahwa ternyata mereka selama ini berpacaran. Dan Kim juga menjelaskan bahwa mereka melakukan hubungan secara bersembunyi-sembunyi di kantor. Dikarenakan perusahaan tersebut melarang karyawannya untuk melakukan hubungan sepasang kekasih. Di malam harinya terlihat mereka berempat pun sedang makan dan minum jus jengkol bersama. Setelah selesai minum, kakaknya si Kim dan Lee pun tumbang akibat mabok jus jengkol. Susan dan Kim membawa pasangan mereka masing-masing ke dalam kamar. Setelah itu Kim dan Susan pun saling mengobrol bersama. Di sini Susan mengatakan bahwa ia merupakan korban KDRT, kerusuhan dalam ranjang tetangga. Dikarenakan ia selalu saja dimarahi oleh suaminya yang tak tahu diri itu. Di sisi lain terlihat Lee masuk ke kamar kakaknya Kim. Pada akhirnya mereka pun wik-wik. Sementara itu Kim dan Susan juga melakukan wik-wik karena mereka berdua sama-sama masih menyimpan rasa sayang. Singkatnya, setelah selesai melakukan wik-wik dengan Kim, Susan pun balik lagi ke kamar suaminya. Namun tiba-tiba saja dia kaget dan berteriak ketika melihat suaminya yang sedang berwik-wik ria dengan Lee. Mendengar teriakan tersebut, si Kim pun menghampiri kamar dan ia juga ikutan kaget ketika melihat apa yang sedang dilakukan oleh pacarnya Lee. Di pagi harinya mereka berdua pun disidang oleh si Susan dan Kim. Padahal fakta sebenarnya mereka juga sama-sama melakukan hubungan terlarang semalam. Sementara itu Lee dan Han pun menjelaskan pada pasangan masing-masing bahwa itu semua merupakan kesalahan dan akibat tidak sadarkan diri karena mabuk jus jengkol semalam. Kemudian film pun berakhir dan tamat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta aktifin notifikasi loncengnya ya guys, agar kalian dapat update video terbaru dari Vina. See you next video. Dadah.